kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus Kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus Kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku.
Kembali kita akan menyaksikan Bethany News untuk sepekan. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Stephanie di Bethany News. Pada hari ini saya akan memberikan informasi-informasi penting. Jadi mohon dicatat baik-baik ya. Seluruh kegiatan dan informasi terbaru gereja dapat Anda temukan di media sosial resmi gereja, yaitu di Facebook page Gereja Bethany Indonesia Anointing of Peace, Instagram Bethany AOE Events, dan YouTube channel Bethany AOE Production. Jangan lupa like, follow, dan subscribe agar Anda terus up to date dengan kegiatan-kegiatan terbaru gereja. Online fellowship terus diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 7:30 malam atau jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook page Gereja Bethany Indonesia Anointing of Peace. Dan pada hari Minggu, ibadah online dapat Anda ikuti melalui YouTube channel Bethany AOE Production jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Segera share dan bagikan video-video yang ada, dan biarlah kita semua dapat menjadi saluran berkat. Dan minggu depan, di minggu pertama, kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Bagaimana caranya? Apakah kita akan ke gereja? Tentu saja belum, saudara. Jadi kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Dan tentu saja ada beberapa hal yang perlu Anda persiapkan. Yang pertama, Anda perlu menyiapkan roti perjamuan atau hosti seperti ini. Dan bagi yang tidak punya, tidak masalah, Anda bisa menggunakan roti tawar, atau crackers, atau cookies, atau biskuit, apapun yang bisa Anda temukan. Dan yang kedua, Anda juga perlu menyiapkan anggur perjamuan. Sekali lagi, bagi yang belum punya, tidak masalah, Anda bisa menggunakan apapun yang ada di rumah saudara. Contohnya, seperti sirup yang ada di depan saya ini. Tenang saja saudara, Anda bisa menggunakan apa saja. Karena yang terpenting adalah makna dari perjamuan kudus itu sendiri. Jadi jangan lupa saudara, minggu depan persiapkan hati kita dan persiapkan roti dan anggur perjamuan. Dan yang terakhir, kita sudah diberi banyak sekali kemudahan. Salah satunya dalam memberikan persembahan online. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Bethany Indonesia. Atau dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan QR Code. Cara yang sangat kekinian. Mari kita belajar bersama-sama. Step yang pertama, tentu saja Anda membutuhkan smartphone dengan aplikasi GoPay, atau OVO, atau Dana, atau Link aja. Salah satu ya saudara. Mari kita buka aplikasi pilihan kita. Klik Pay atau Scan. Lalu kita bisa scan QR Code yang ada. Masukkan nominal yang Anda inginkan. Klik Pay atau Confirm. Dan Anda akan segera menerima notifikasi apabila transaksi Anda sudah berhasil. Mudah sekali bukan? Wah, tidak sampai 1 menit loh saudara. Sangat luar biasa ya zaman sekarang ini. Sepertinya Anda sudah siap untuk melanjutkan ibadah pada hari ini. Mari persiapkan hati kita, cari suasana yang mendukung, jauhkan segala distraction, agar kita bisa mengikuti setiap praise and worship dengan baik.
Anda juga bisa membawa buku catatan saudara, sehingga kita bisa mendengarkan, mencatat, sekaligus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita percaya, pada pagi hari ini akan ada terobosan yang luar biasa di dalam hidup kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapa yang baik, kami tahu Engkau hadir di tempat ini. Dimanapun kami berada, Engkau hadir. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Dengan apa kami dapat membalas kebaikan-Mu selain melalui pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu jamahan-Mu, kami haus akan Engkau. Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa. Beri kami kesegaran yang baru, kekuatan yang baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di sini, Allah Maha Kuasa, memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Sama-sama angkat pujian. Kau hadir di sini, Allah Maha Kuasa, memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau anakku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau anakku yang baik.
Biarlah kebaikan Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berubah, nyatakan Kaulah aku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan, Kaulah aku yang baik. Kaulah aku yang baik. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pernah berubah, kebaikan-Mu, Kaulah aku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan, Kaulah aku yang baik. Kaulah aku yang baik. Kau sembuhkan Tuhan, Kaulah aku yang baik. Kaulah aku yang baik. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan, yang tak pernah berkesudahan, yang tak pernah berakhir. Terima kasih Yesus. Pada hari ini jangan ada yang berdiam diri. Angkat suaramu, naikkan syukur-Mu. Yang begitu baik, karena baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya percaya semua kita yang ada, kita semua sudah merasakan kebaikan Tuhan. Tidak peduli apa yang sedang kita alami pada saat ini, mari kita ingat kembali kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Mari kita terus bersyukur. Kaulah yang baik Tuhan. Kaulah yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ada sampai saat ini semua karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Kami bersyukur.
Kau sungguh baik Tuhan. Mari umat-umat Tuhan, kita terus datang dengan segenap hati kita. Tuhan mau dekat dengan setiap kita. Biarlah hadiratnya mengubahkan setiap kita.
Kita sudah memuji dan menyembah akan Tuhan. Saya percaya Allah yang kita sembah bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan umatnya. Dan di dalam hadirat Tuhan, kita yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Bahkan engkau yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan, engkau akan menerima jalan keluar mujizat pertolongan Tuhan yang terbaik daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kembali kita ada di dalam ibadah online minggu yang terakhir atau minggu yang keempat di bulan September 2020 ini. Kita mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk kita dapat beribadah bersama dengan keluarga kita dalam sukacita sorgawi. Saya percaya ibadah online tidak mengurangi sedikit pun kasih dan anugerah Tuhan serta berkat Tuhan yang dicurahkan atas setiap kita. Nah, mari sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami sama-sama dapat beribadah kembali pada hari Minggu yang luar biasa ini. Dan biarlah Tuhan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan ini. Dan kami memutuskan bukan hanya menjadi pendengar-pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, telah beberapa minggu ini kita mempelajari tentang satu tema, yaitu kedatangan Tuhan. Yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Karena itu saya menganjurkan bagi saudara-saudara yang belum mengikuti khotbah-khotbah sebelumnya, saudara dapat memutar video yang ada di YouTube channel ini, agar saudara bisa mendapatkan pemahaman yang lengkap mengenai kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Nah, kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kedua kali itu pasti akan terjadi, saudaraku. Mengapa demikian? Karena ini adalah janji Tuhan, karena ini adalah firman Tuhan. Kalau semua nubuatan, semua janji Tuhan yang lain sudah digenapi, saya percaya janji yang satu ini pun pasti akan digenapi. Mempelai laki-laki sorgawi yaitu Yesus Kristus akan datang menjemput gerejanya. Karena itu saudaraku, sebagai mempelai Kristus, mari kita memiliki 3M, yaitu menyadari, memahami, dan mempersiapkan diri masing-masing. Saya ulangi, menyadari, memahami, dan mempersiapkan diri masing-masing untuk menyambut kedatangan Tuhan kita untuk kedua kali. Nah, berapa banyak di antara saudara yang memutuskan untuk menyadari, memahami, dan mau mempersiapkan diri saudara dengan benar? Lambaikan tangan saudara, katakan haleluya, katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, peristiwa lakah atau harpazo atau banyak orang Kristen menyebutnya sebagai rapture atau pengangkatan, adalah satu peristiwa di mana Yesus Kristus, mempelai laki-laki sorgawi itu, mengambil lakah, menjemput akan mempelai wanitanya, yaitu saudara dan saya. Dan itu yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu, bukan? Nah, saat ini kita akan membahas tentang kursi pengadilan Kristus, atau the judgment seat of Christ, yaitu satu pengadilan khusus bagi orang-orang percaya, bagi mempelai Kristus yang sudah mengalami lakah atau harpazo atau rapture. Jadi jelas pengadilan ini tidak lagi berlangsung di muka bumi. Nah, kekasih-kekasih Tuhan yang akan menghadap kursi pengadilan Kristus ini jelas adalah orang-orang yang sudah mengikuti atau mengalami lakah, mengalami harpazo, mengalami rapture. Ya, kita coba mengingat kembali siapa saja yang ikut di dalam lakah atau harpazo atau rapture. Benar, yang pertama adalah orang-orang kudus
yang dibangkitkan. Ya, orang-orang yang sudah meninggal yang jauh sebelum kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, mereka akan dibangkitkan dan diberi tubuh kemuliaan. Saat ini mereka beristirahat di mana? Di Firdaus, menanti-nantikan saat itu tiba. Yang kedua adalah kelompok orang-orang yang masih hidup. Ketika peristiwa laka atau harpazo atau rapture terjadi, maka dalam sekejap mata Alkitab berkata mereka akan diubahkan juga, mengenakan tubuh kemuliaan, lalu menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, di hadapan kursi pengadilan Kristus inilah kehidupan masing-masing orang percaya akan diperiksa, akan dilihat. Pekerjaan masing-masing orang akan diuji, dan tentu saja akan menerima upah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan yang akan menjadi hakim di sini adalah Yesus Kristus Tuhan sendiri. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10, dikatakan demikian, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kekasih-kekasih Tuhan, pengadilan ini tidak sama dengan pengadilan-pengadilan lainnya yang kelak akan terjadi. Nah, kata kursi pengadilan atau tahta pengadilan, Rasul Paulus dalam pengilhaman oleh Roh Kudus menggunakan istilah Yunani klasik yaitu bema, yang biasa digunakan untuk menunjuk kepada kursi hakim dalam arena Olimpiade Yunani kuno. Kalau saudara yang mempelajari tentang Olimpiade, saudara akan dapati bahwa pertandingan-pertandingan yang diadakan dalam Olimpiade pertama di Yunani itu adalah olahraga atletik. Dan di situ ada hakim. Hakim di sini bukan untuk menghukum peserta, tetapi hakim di sini untuk menetapkan pemenang-pemenang dan menetapkan hadiah yang diterima. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, tahta pengadilan Kristus atau bema Kristus ini untuk menetapkan pemenang-pemenang dan menetapkan juga hadiah yang akan diterima. Dengan pemahaman seperti ini, jika kita membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27, kita akan lebih memahami apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya. Coba kita baca 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Luar biasa. Sekarang kita memahami, Rasul Paulus dalam pengilhaman Roh Kudus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Korintus menggunakan istilah yang dapat dipahami oleh jemaat Tuhan pada waktu itu. Ya, Rasul Paulus menggunakan kata bema, yaitu menunjuk kepada kursi hakim dalam pertandingan, dalam gelanggang pertandingan. Lalu kemudian setiap orang percaya bagaikan orang yang sedang mengikuti pertandingan. Luar biasa. Sehingga apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan ini dapat ditangkap, dapat dipahami oleh mereka yang menerima firman Tuhan ini. Nah, mari kita kembali ke 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Tadi dikatakan demikian, sebab kita semua, artinya tidak terkecuali, ya, harus menghadap tahta pengadilan bema Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Luar biasa.
tidak terkecuali semua harus menghadap kursi pengadilan Kristus. Demikian juga setiap mempelai Kristus yang sudah mengalami laka atau mengalami harpazo atau rapture akan mengalami juga jiwa yang seperti ini, akan berdiri di hadapan tahta atau kursi pengadilan Kristus, dan mereka akan menerima upah atau hadiah sesuai dengan kehidupan dan pekerjaan yang mereka lakukan di dunia ini. Dahsyat bukan? Haleluya, haleluya. Saya merindukan ketika saat itu tiba, saudara dan saya, kita menerima mahkota, menerima upah daripada Tuhan. Berapa banyak yang merindukan hal itu juga. Lambaikan tangan saudara, bilang haleluya. Bilang aku mau. Amin. Haleluya. Nah, yang akan menjadi hakim adalah Kurios, yaitu Tuhan. Ya, Kurios artinya apa? Ya, pemilik hidup kita. Kurios juga punya pengertian penguasa tunggal atas hidup kita. Yang akan menjadi hakim pada waktu itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dialah hakim yang adil. Dia akan menghakimi setiap orang dengan sangat adil. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 bahwa Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Jadi jelas yang akan menjadi hakim adalah Yesus Kristus Tuhan. Hakim yang maha kudus, hakim yang tidak dapat disuap, hakim yang tidak membutuhkan saksi. Karena apa? Karena Dia Allah Maha Tahu. Dia bahkan memeriksa kehidupan kita sampai jauh kedalaman hati kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ataupun kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang tertinggal, yang tidak ikut di dalam lakah, yang tidak ikut mengalami harpazo, yang tidak ikut mengalami rapture. Tenang saudara, ada pengadilan khusus buat mereka. Mereka kelak akan diadili di pengadilan tahta putih besar. Itu nanti, yaitu setelah masa 1000 tahun damai atau kerajaan atau pemerintahan Yesus Kristus 1000 tahun damai di muka bumi. Akan kita bahas nanti. Bila sudah tepat waktunya, kita akan membahas juga tentang hal-hal itu. Nah, mari sekarang kita akan memperhatikan 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Katakan bersama saya, Yesus Kristus. Ayat 12, entahkah orang yang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Puji Tuhan, modal dasar kita sebagai orang percaya semuanya sama. Tadi dikatakan apa? Dasar kehidupan semua orang percaya adalah Yesus Kristus. Itu pondasi. Itu pondasinya. Lalu kemudian masing-masing membangun di atas dasar itu. Luar biasa bukan? Dan setiap yang kita kerjakan, setiap pekerjaan kita dalam kehidupan kita ini, itu akan diuji kelak
di hadapan bema Kristus atau kursi pengadilan Kristus untuk mendapat upah kita, mendapat mahkota yang seharusnya kita terima. Amin. Nah, kembali ke 1 Korintus pasal 3 ayat 14 dan 15 tadi dikatakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Janji Tuhan buat saudara dan saya. Kalau apa yang saudara lakukan, diuji, tahan uji, maka saudara akan mendapatkan upah. Ayat 15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, kerugian artinya tidak mendapatkan upahnya, tidak mendapatkan mahkotanya, tetapi tetap dianya diselamatkan. Amin. Nah, saya jadi teringat dengan perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan orang banyak, yaitu mengenai hal kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata bahwa hal kerajaan surga itu sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri. Lalu ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada hamba yang dipercayakan 5 talenta, ada hamba yang dipercayakan 2 talenta, ada hamba yang dipercayakan 1 talenta. Lalu sesudah itu tuan itu pergi ke luar negeri. Nah, hamba yang mendapat kepercayaan 5 talenta, dia mengusahakan 5 talenta tadi sehingga beroleh laba 5 talenta. Hamba yang dipercayakan 2 talenta, dia mengusahakan 2 talenta tadi dan beroleh laba 2 talenta juga. Sedangkan hamba yang mendapatkan 1 talenta, dia tidak berbuat apa-apa. Dia justru menguburkan talenta tersebut dan menanti-nantikan tuan itu kembali. Ketika tuan itu kembali, dia meminta pertanggungan jawab kepada masing-masing hamba-hambanya. Maka hamba yang mendapat kepercayaan 5 talenta dan beroleh laba 5 talenta, dia mempersembahkan 10 talenta kepada sang tuan. Sedangkan hamba yang mendapat kepercayaan 2 talenta, dia mempersembahkan 4 talenta karena dia sudah beroleh laba 2 talenta. Sedangkan hamba yang 1 talenta tidak mempersembahkan sesuatu apapun selain daripada 1 talenta yang diberikan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lihat apa yang dikatakan oleh tuan tersebut kepada hamba yang mengusahakan dan beroleh laba. Dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-11, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Demikian juga kepada yang beroleh laba 2 talenta, tuan itu mengatakan hal yang sama. Sedangkan kepada hamba yang 1 talenta yang tidak melakukan apa-apa, bahkan dia mengatakan bahwa tuan itu jahat karena mengambil dari apa yang tidak diusahakannya. Apa yang terjadi dengan hamba itu? Hamba itu mendapatkan hukuman yang setimpal. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa Tuhan pasti akan memeriksa dan menilai pekerjaan kita masing-masing serta memberikan upahnya. Saya percaya setiap kita Tuhan sudah percayakan banyak hal. Tuhan percayakan talenta-talenta, kemampuan-kemampuan, harta dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah kita mengusahakan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan? Ataukah sebaliknya kita membiarkan saja talenta-talenta itu, kita membiarkan kemampuan-kemampuan yang Tuhan berikan itu dan tidak mengolahnya, tidak mengusahakannya dengan baik. Saudaraku, percayalah, pada waktu Tuhan datang kedua kali dan kita menghadap kursi pengadilan Kristus, segala apapun yang kita lakukan akan diperiksa oleh Tuhan. Karena itu mari, selagi masih ada waktu, selagi Tuhan percayakan napas hidup kepada kita, usahakanlah
lakukanlah apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, sehingga kita mempermuliakan nama Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan. Ingat, yang ada pada kita seluruhnya itu datang dari Tuhan. Kepandaian, keterampilan, semuanya datang dari Tuhan. Tidak ada yang berasal dari diri kita sendiri, bukan? Mari lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang mau bilang amin. Haleluya. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, dalam kursi pengadilan Kristus atau tahta pengadilan Kristus, Tuhan akan menyediakan mahkota-mahkota bagi mempelai-mempelainya. Alkitab menuliskan ada 5 mahkota yang sudah disediakan. Kita akan pelajari satu persatu. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera. Aku di sini siapa? Ya, Yesus Kristus. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Nah, mari kita akan lihat 5 mahkota yang Tuhan sediakan bagi mempelai-mempelainya. Yang pertama adalah mahkota kehidupan. Kita buka Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kekasih-kekasih Kristus, mahkota kehidupan disediakan dan diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya yang memberikan hidupnya untuk memberitakan Injil, menderita untuk memberitakan Injil, bahkan sampai kehilangan nyawanya karena Injil. Orang-orang demikian akan mendapatkan mahkota kehidupan. Jadi para martir, orang-orang yang oleh karena memberitakan Injil sampai kehilangan nyawanya, mereka akan mendapatkan mahkota kehidupan. Orang-orang yang menderita oleh karena mengabarkan Injil, mereka akan memperoleh mahkota demikian. Artinya ketika orang sedang memberitakan Injil, karena berita Injil, ya, lalu lakah terjadi, harpazo terjadi, rapture terjadi, orang-orang demikian pun mereka akan memperoleh upahnya, yaitu mahkota kehidupan daripada Tuhan. Karena itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari beritakanlah Injil. Apa itu Injil? Kabar baik. Ya, bagikan kabar baik. Bagikan kabar baik itu kepada banyak orang. Di tengah-tengah begitu banyak kabar yang tidak baik hari-hari ini, bukan? Kabar baik tentang Yesus Kristus juru selamat dunia. Kabar baik tentang Yesus Kristus, dialah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesus datang untuk memberikan saudara dan saya hidup dengan segala kelimpahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kesempatan buat kita menjelang kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Sudahkah kita memberitakan Injil? Mulai dari orang-orang yang ada di dekat kita, Yerusalem kita, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Ini kesempatan yang Tuhan masih sediakan buat kita. Jangan buang-buang waktu. Berapa banyak keluarga saudara yang belum mengenal, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesempatan buat saudara. Ini waktunya. Ini adalah waktu-waktu yang sangat penting. Beritakanlah Injil. Amin. Berapa banyak saudara mau memberitakan Injil? Puji Tuhan, saya percaya Tuhan sudah sediakan upahnya buat saudara. Yang kedua, yaitu mahkota kebenaran. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil.
pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mahkota kebenaran disediakan dan diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya yang hidup dalam kebenaran, hidup benar dan merindukan akan kedatangannya. Saudara dikasih oleh Tuhan, oleh korban Yesus Kristus kita sudah dibenarkan. Kita disebut orang-orang benar. Amin. Nah, hiduplah dengan standar orang benar. Jangan hidup di bawah standar itu. Artinya, hiduplah sesuai dengan standarnya firman Tuhan. Itu adalah standar kehidupan kita. Bahkan target kita kan jelas, yaitu keserupaan dengan Kristus Yesus. Mari jadi orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan, hidup dalam kebenaran dan merindukan akan kedatangan Kristus, Sang Mempelai Agung itu. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang mau menggunakan waktu yang masih ada yang Tuhan percayakan ini untuk hidup dalam kebenaran dan merindukan akan Yesus Kristus? Berapa banyak? Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya kita akan menerima mahkota kebenaran daripada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mahkota abadi. Kita buka 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Kekasih-kekasih Kristus, mahkota abadi disediakan oleh Tuhan dan diberikan kepada orang-orang percaya yang dapat menguasai dirinya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Luar biasa, menguasai diri, ya. Artinya rela untuk menyangkal diri, mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Luar biasa, menguasai dirinya dalam kehidupan setiap hari. Ya, kalau saudara perhatikan, salah satu daripada buah roh adalah penguasaan diri. Nah, Rasul Paulus menyampaikan atau menuliskan ini dengan pemahaman bahwa setiap peserta pertandingan, setiap atlet pada waktu itu, dan saya percaya pada waktu sekarang juga sama, ya, ketika mereka akan masuk ke arena pertandingan jauh-jauh hari, ketika mereka mungkin mengikuti pelatnas, ya, pemusatan latihan nasional misalnya, ya, mereka harus dapat menguasai diri dalam segala hal. Mereka harus berdisiplin dalam segala hal. Dalam hal makanan dan minuman, dalam hal latihan, mereka harus disiplin. Amin. Ya, tentu saja nggak gampang. Tentu saja di sini butuh satu pengorbanan dan satu tekad, yaitu tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan dagingnya sendiri. Ya, disiplin dalam hal makanan, dalam hal minuman, harus menjaga. Bagaimana dengan saudara hari-hari ini? Apakah saudara juga menjaga? Apakah saudara juga berdisiplin dalam hal itu? Ya, dalam hal latihan, mereka berlatih, tentu capek ya, tentu lelah. Tapi mereka tahu ada target, ada upah yang akan mereka terima pada akhirnya. Mari saudaraku dikasih oleh Tuhan, jangan pernah santai, jangan pernah bosan, jangan kasih kendor, jangan longgarkan kedisiplinan untuk terus berlatih. Amin. Dalam hal-hal yang rohani, lakukanlah firman Tuhan. Ya, lakukanlah kebenaran-kebenaran yang sudah kita tangkap. Jangan pernah menundanya. Jangan jadi orang Kristen yang pandai menunda. Menangkap firman Tuhan lalu menunda untuk melakukannya. Kalau masih ada waktu, engkau masih bisa melakukannya. Bagaimana kalau ternyata waktunya sudah habis? Karena tidak ada seorang pun yang tahu, bukan, kapan akan habis waktu itu. Kalau waktunya habis, orang yang menunda sama dengan orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan.
Berapa banyak di antara saudara yang sungguh-sungguh ingin menguasai diri dalam kehidupan tiap-tiap hari? Oh, katakan amin. Katakan yes. Haleluya. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, yang keempat adalah mahkota sukacita. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Jadi mahkota sukacita disediakan oleh Tuhan dan diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya yang bersaksi dan memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Luar biasa. Nah, kekasih Tuhan, kita seringkan dengar begini, kalau ada satu jiwa bertobat dan dimenangkan, ada sukacita besar di sorga. Amin. Nah, di sini kita belajar terlebih lagi saat pemberian hadiah mahkota bagi orang-orang yang memenangkan jiwa-jiwa tersebut. Akan ada sukacita yang besar saat mereka menerima mahkotanya bersama-sama dengan orang-orang yang sudah dimenangkan. Luar biasa. Karena itu jangan pernah berhenti. Teruslah menjadi saksi Yesus. Apa artinya menjadi saksi Yesus? Saya pernah menyampaikan tentang hal ini. Menjadi saksi Yesus artinya hidup kita sendiri itulah kesaksian kita. Saya ulangi, menjadi saksi Kristus artinya hidup kita sendiri itulah yang menjadi kesaksian. Orang melihat Kristus ada di dalam kita. Jadi soal menjadi saksi Kristus bukan soal berkata-kata ya saudara. Ya berkata boleh, ya menceritakan boleh, silakan. Tetapi biarlah kita menjadi surat yang terbuka. Orang melihat Yesus ada di dalam setiap kita. Berapa banyak di antara saudara yang mau menggunakan waktu yang ada ini untuk menjadi saksi Yesus dan memenangkan banyak jiwa? Oh haleluya, puji Tuhan. Saya lihat wajah-wajah penuh kemuliaan Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang siap terima mahkota daripada Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir saudara adalah mahkota kemuliaan. Kita buka 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi mahkota kemuliaan disediakan Tuhan dan diberikan kepada mereka yang setia memelihara domba-domba miliknya Tuhan. Haleluya. Jadi kalau saudara hari-hari ini engkau sedang mengembalakan, engkau memelihara domba-domba yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala-gembala, mungkin gembala di family altar, gembala gereja, saya percaya saudara engkau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Pada waktunya nanti Tuhan kasih upahnya kepada saudara, yaitu mahkota kemuliaan. Amin. Inilah mahkota-mahkota yang Tuhan sudah sediakan bagi mempelai-mempelainya. Pada waktu mempelai-mempelainya menghadap bema Kristus atau tahta pengadilan Kristus atau kursi pengadilan Kristus, Tuhan akan memeriksa, menilai dan memberikan mahkota-mahkota sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh kita selama kita hidup di dunia ini. Jadi bagaimana saudara-saudaraku sekalian? Sudah siapkah kita untuk menghadap kursi pengadilan Yesus Kristus? Sudah siapkah kita menghadap bema Kristus pada waktunya nanti? Akankah kita menjadi mempelai-mempelai yang mendapatkan mahkota-mahkota? Ataukah sebaliknya, kita tidak mendapatkan mahkota karena pekerjaan masing-masing kita tidak tahan uji, meskipun tentu saja diri kita tetap diselamatkan? Mari kita mempersiapkan diri masing-masing. Lakukanlah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita selagi masih ada nafas hidup kita. Selagi masih Tuhan percayakan kehidupan, berarti masih ada kesempatan buat kita. Jangan sia-siakan. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak tahu berapa lama lagi, tapi mari gunakan
kesempatan itu dengan benar, kesempatan itu dengan baik, kesempatan itu gunakan dengan sungguh-sungguh. Yang mau berkata amin. Minggu depan kita akan mempelajari tentang perjamuan kawin anak domba Allah. Karena itu pastikan minggu depan bersamaan juga dengan kita akan melakukan perjamuan kudus. Ya, saudara, kita akan masuk dan membicarakan tentang perjamuan kawin anak domba Allah. Mari kita akan satukan hati di dalam doa. Sebelumnya boleh saya tanya, di antara saudara diberkati dengan firman Tuhan ini? Puji Tuhan. Nah, kalau saudara diberkati, jangan jadi orang-orang yang egois. Jangan hanya menerima saja, tapi mari bagikan juga kepada orang lain. Caranya bagaimana? Saudara bisa share video ini kepada orang-orang yang saudara kasihi, teman-teman atau keluarga yang saudara kasih, agar mereka juga mendapatkan pemahaman-pemahaman tentang peristiwa yang pasti akan terjadi. Sebab lebih baik mereka mengetahuinya sekarang, bukan? Daripada mereka tidak tahu sama sekali. Dan tugas itu ada juga pada saudara. Karena saudara adalah milik Yesus, saudara adalah saksi-saksi Kristus di dunia ini. Mari satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, tolonglah setiap kami anak-anak-Mu, mempelai-mempelai-Mu ini, agar dalam hidup yang sementara di dunia ini, kami terus mengerjakan dengan tekun dan setia segala tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kami. Agar kelak ketika kami menghadap kursi pengadilan Kristus, bema Kristus, kami memperoleh mahkota yang Tuhan sudah sediakan buat kami semua. Tolong setiap kami Tuhan, pegang tangan kami, jangan pernah lepaskan kami. Roh Kudus, mampukan setiap anak-anak-Mu yang mau melakukan, yang mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu. Kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih buat hari Minggu yang luar biasa ini. Kami boleh belajar tentang apa yang akan terjadi di hari kemudian. Dengan pemahaman demikian, kami akan menjalani hidup kami dengan penuh gairah, dengan penuh semangat. Karena kami tahu ada upah yang Engkau sediakan buat kami. Pada hari ini juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami terkasih Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Selamatkanlah Indonesia, selamatkanlah bangsa kami Tuhan. Biarlah hujan keselamatan, hujan pertobatan tercurah atas bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami dalam menjalankan tugas pemerintahan mereka. Biarlah mereka melakukannya dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tak lupa kami berdoa juga untuk gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, berkatilah gereja-gereja-Mu Tuhan, agar mereka tetap dapat melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Tidak ada satupun Tuhan yang kekurangan, tapi gereja-gereja-Mu terus hidup berkelimpahan dan menjadi berkat. Ya Aba, ya Bapa, hamba-Mu berdoa juga bagi setiap anak-anak-Mu yang di dalam ibadah hari Minggu ini mereka juga membawa korban syukur, mereka membawa persembahan mereka yang terbaik kepada Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang membawa persembahan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang memberkati mereka berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami dan saat ini kami siap untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari terus mempersiapkan diri untuk kita menghadap kursi pengadilan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menerima mahkota-mahkota yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Mari angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati,
memulihkan dan mengangkat kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Bersukacita, penyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Kami berkumpul bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia hirangkanku. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Kami berkumpul bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia hirangkanku. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia hirangkanku. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan
ada terpancar kemuliaan Tuhan. Kulihat di kananku, kulihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ada terpancar kemuliaan Tuhan.